Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya, sahabat jamiah sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu di program Ngobras Topik ya. Ngobrol sore tentang aspirasi. Alhamdulillah di episode kedua ini kita kedatangan narasumber spesial ya. Salah satu calon anggota legislatif DPRD dari Dapil 2, Pak Haji ya. Dari Dapil 2 dan Partai PAN di Margasih. Dapil 2 nya Margahayu Katapang Dayu Kolak. Betul. Katapang abi Siap. Nih Pak tadi ya kan ya. Dari resonansi ke kita. Ngaji. Siap. Damangna, kabarna? Alhamdulillah, makin sehat bagi cuaca. Cuaca ini. Mohon doanya, ya, pokoknya kesehatan. Hilapnya itu sareng Haji Erwin Ramdhani nya. Luar biasa. Di mana panggilnya Pak Haji ya? Betul. Jadi itu teh sebetulnya mah panggilan Haji teh Ahwat. Oh ya. Pilih kawan Abi terus. Siap. Walaupun cuaca cukup hujan gitu ya, tapi untuk program alternatif terhadap pilkada ini tetap terus Insya Allah. berapi-apinya, Kang Haji. Insya Allah tetap semangat dengan niat Bismillah. Dan prinsip hidupnya Adi Emot upami tiap Jumat anu jantan Ketua PD Persis Kabupaten Bandung selalu mengucapkan hayatuna kuluha ibadah. Kalau Abi dia sanes pure politik, tapi kalau Abi pribadi mah ajang silaturahmi nih. Lagi gue minta momen dia mah kadang orang males angkat-angkatan, kadang orang males kalau ngajak silaturahmi. Padahal dina poin itu teh banyak hikmahnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, perbanyaklah silaturahmi. Itulah yang saya alami, makanya tidak menjadi beban. Alhamdulillah dijalani, dinikmati, disyukuri, yang penting ikhlas. Momen caleg ini menjadi momen luar biasa. Alhamdulillah. Bicara silaturahmi dengan jamaah khususnya gitu. Iya, betul. Luar biasa. Lajeng paling Kang Haji kan Kang Haji itu salah satu orang yang direkomendasikan oleh PP Siasah. Insyaallah. PP Persis luar biasa. Ingin mengetahui, penasaran artinya kesan dari Kang Haji setelah direkomendasikan oleh bidang siasat PP Persis. Alhamdulillah. Jadi awal perjalanan tidak terpikir, tidak terbesit bahwa ada yang namanya rekomendasi Persis. Itu tidak. Yang jelas Abi berjalan, bersosialisasi, silaturahmi. Ya, seiring perjalanan, alhamdulillah ada yang namanya rekomendasi. Kalau Abi akan memberikan angin segar. Upami dina kendaraan balap penos. Itu menjelang akhir perjalanan atau menjelang berlangsungnya pencoblosan atau pemilu yang akan diselenggarakan 14 Februari. Ya, Abi mendapatkan rekom. Jadi kalau Abi UPTM Abi mendapat suplai power gitu. Abi mendapatkan tenaga baru. Alhamdulillah dia anu Abi disyukuri gitu. Lagi hal Abi tidak pernah memimpikan. Bahkan mungkin untuk sebagian calon yang lain ini adalah kompetisi mendapatkan rekomendasi. Secara internal gitu. Nah, itu saja menjawab
hoyong. Nah, salah satunya alhamdulillah Allah maparingan abdi anu terpilih mendapatkan rekom dari PPPSIS. Alhamdulillah sana jazakallahu khairan katsiran kalau PPPSIS sareng jajaran. Jadi motivasi luar biasa ya. Alhamdulillah Lebih bersemangat dan lebih mencarkan kembali. Alhamdulillah. Ya, lalu sebagainya itu persaingan internalnya gitu ya Pak Haji. Di Katapang juga kan kita lihat beberapa ada yang mencalonkan cuman tidak dapat rekomendasi. Itu. Salah satu yang beda. Saat izin ngopi saja. Santai ya. Siap. Ya, lalu yang melatar belakangi Pak Haji untuk menjadi anggota legislatif itu apa sih gitu ya? Apa karena kondisi Indonesia yang semakin buruk dari segi sektor dan sebagainya atau seperti apa? Siap. Awal perjalanan sebetulnya mah tidak ada cita-citanya sebenarnya untuk mencalonkan diri dalam kontestasi legislatif. Tapi sih kan mah. Abdi ya. Tapi kan ya qadarullah saja melihat keadaan akhirnya orang umat Islam. Lalu umat Islam tidak berpolitik, maka yang akan mengisi politik siapa? Ya saja. Orang yang Orang di luar Islam yang akan mengisi, ya. Wabi di emut ibadah, sanesnya ukur sholat, ibadah kan sanesnya ukur orang impak sholat. Tapi salah satunya orang terjun dalam berpolitik dengan niat ibadah. Nah, itu mungkin perjalanan jihad. Kalau Abi ada amal, Abi tertariknya dirinya, maksudnya tertarik dirinya dengan melihat keadaan di lingkungan Abi. Lamun urang sarua cicingna, urang sarua geong. Urang tidak bergerak, urang tidak berpartisipasi dalam kancah politik. Nah, ini kan salah satunya buta yang berbahaya itu selain buta atau buta membaca, buta politik pun kita akan menjadi celaka. Ketika umat Islam tidak berpolitik, maka umat Islam akan menjadi korban politik. Apakah ini keadaan semuanya cukup besar di Indonesia dengan harga-harga yang naik, dengan situasi semuanya tidak kondusif, kan itu dampak dari politik. Makanya Abi salah satu merasa tergerak. Ulah dikit ya. Abi mampu, Abi bisa. Kenapa saya tidak mampu? Keberanian yang luar biasa ya. Nah, terus untuk maju gitu ya. Ibadah. Ya. Dengan tujuan Hoidunas tanpa mumin. Jadi sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat, bukan manusia yang memanfaatkan. Nah, itu terasa kadang masuk ayam gitu, Cesar. Momen kieu manfaat. Buat rekan sekalian, kita harus terus bukan memanfaatkan ya. Iya, kita memberi manfaat, bukan memanfaatkan. Siap, Iya, alhamdulillah kan Pak Haji dengan banyaknya di internal kader Persis yang mencalonkan menjadi salah satu pemicu atau pemantik ya bagi internal Persis yang sudah mulai melek ya, terhadap diskursus dari politik. Ya. Sebelumnya kalau yang saya lihat itu ya agak semacam tidak peduli gitu ya. Siapa aja tabu pembahasan politik agak apa ya terdiskriminasi mungkin ya. Betul. Yang tidak penting Betul. Dan ini jadi salah satu pemantik awal untuk bisa Persis mengembangkan di bidang siasat. Alhamdulillah. Luar biasa dari motivasi Pak Haji ini. Siap, Lalu Pak Haji dari mungkin anggota legislatif itu kan tidak seperti eksekutif ya yang jadi membuat kebijakan ya, sebagai kontrol dan sebagainya. Lalu bagaimana
ketika Pak Haji terpilih gitu ya, nanti strategi apa saja yang Pak Haji rencanakan untuk general secara Indonesia ataupun daerah ya, Kabupaten Bandung, dan juga khususnya untuk jamiah di Persis itu sendiri, visi misi dan sebagainya. Alhamdulillah. Jika terpilih. Gitu. Memang Dewan itu tidak diberikan anggaran. Dewan itu bukan pembuat kebijakan atau penentu kebijakan. Tapi di sini Dewan adalah sebagai monitoring, controlling terhadap kinerja kepala daerah, dan selain itu juga sebagai pembuat undang-undang. Saya selaku umat Islam, bagaimana merumuskan undang-undang itu yang lebih banyak pro-Islam, yang lebih banyak menguntungkan untuk umat Islam. Nah, sekarang untuk lingkungan sendiri, ya, dengan keberadaannya Dewan di suatu lingkungan, di suatu wilayah, ya, kita mewakili, mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat, keluh kesah masyarakat. Karena di sini tugas Dewan adalah penyambung lidah. Misalnya penyambung lidah. Jadi yang dikatakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengandung arti kita mewakili masyarakat, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan unek-unek. Iya wadaannya ya kahaya, gitu ya. Kasar nama di wilayah kahaya. Nah, saya selaku yang menyampaikan, perjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga saya. Salah satunya, nah, di sisi lain untuk organisasi Persatuan Islam dengan keberadaan seorang Dewan yang lahir dari kandung Persatuan Islam, itu harus ada manfaat. Bisa mewakili dari organisasi Persatuan Islam. Oh ini Persis ada ide, Persis ada kontribusi keilmuan. Udah nyampe langsung nggak bisa. Gogorokan di hese, nah iya beneran, dia ayah Dewan di murah. Dewan ini yang lahir dari kandung Persis, yang direkom oleh Persis sendiri, sehingga dia menjadi seorang anggota legislatif. Tolong sampaikan, saya punya undang-undang, saya punya aspirasi dari ormas Islam yang namanya Persatuan Islam. Sampaikan, Anda selaku wakil rakyat, selaku wakil dari kami, tolong sampaikan. Mungkin garis besarnya seperti itu, bahasanya yang intinya seorang Dewan itu menyampaikan, mengawal, sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi aspirasi, baik itu masyarakat, baik itu organisasi Islam, kita bisa merealisasikan. Apalagi ada ormas Islam, tolonglah bentuklah undang-undang seperti itu. Anda kan seorang Dewan, tolong rumus. Sedikit banyaknya kita ada bertaring. Saja menegel tema, nggak gogok tema, gitu. Tidak ada power, punya power gitu. Kenapa? Dengan kapasitas sebagai anggota Islam. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, isi salahnya kayak gitu. Ada seperti itu, Pak. Sebagai kader gitu, kan kita melihat dari semacam fenomena yang kita bisa menguraikan. Lalu yang menjadi tantangan atau kesulitan sih ketika fenomena sekarang ataupun nanti ketika sudah, apakah tadi yang disebutkan aspirasi mungkin akan lebih lancar, lebih tersampaikan. Apakah ketika kita sudah di dalam juga, apakah itu masih ada hambatan dan sebagainya ketika aspirasi umat Islam, kemudian dan khususnya nanti jamiah Persis? Ya, yang jelas hambatan pasti ada. Kembali kan dapat dikatakan bahwa kerja Dewan itu berkelompok. Ya. Nah, itu ya. Makanya harapan saya di parlemen itu yang mendominasi adalah umat Islam. Makanya umat Islam hari-hari, ya umat Islam musik, hari goreng umat Islam, satu hari umat Islam, imam lain, Islam ya, itu seperti itu. Makanya kita bentuk dulu mental umat Islam
Ya kadang kan sekarang tidak menutup kemungkinan itu sudah menjadi rahasia publik atau sudah menjadi momok masyarakat. Salah ya, saya coba. Yang penting lamun numerna di Islam numerna di luar Islam bukan silakan. Nah gitu saja. Ya karena udah tidak menafik juga. Pragmatis itu ya. Iya, itu saja di masyarakat seperti itu. Makanya yang saya bentuk itu adalah petanya benar. Itu yang sulit itu untuk peta. Butuh waktu yang lama mungkin ya Pak. Kita butuh waktu lama kan dengan ekonomi sekarang yang sulit. Ya saja, jadi panggil abdi, orang kudu jadi, orang kudu bisa mewakili dari umat Islam. Sebelum kayaknya umat Islam tidak terwakili, orang silakan. Boleh lah Indonesia mayoritas umat Muslim, 80% Muslim. Tapi ketika umat Islam tidak punya kekuatan, hancur. Ya saja, ya salah satu ya. Selain di pilpres, pilkada, ya justru yang berpotensi besar itu di legislatif, di parlemen kita harus kuat, selalu kuat gitu. Jadi bagaimana umat Islam itu bersama? Maka ada yang namanya persatuan Islam, dia namanya umat Islam itu bersatu. Kayak terakhir, garis besar lah. Biasa. Mungkin terakhir Pak Haji, saya ingin lebih khusus terhadap Jamiah Persis ya. Khususnya mungkin nanti di Kabupaten Bandung yang siap. Bagaimana kontribusi, rencana kontribusi Pak Haji ketika nanti sudah terpilih misalnya terhadap Jamiah Persis, apa yang akan Pak Haji kontribusikan terhadap Jamiah Persis ini sendiri? Pak Tarosan menantang. Karena apa? Saya katakan menantang. Karena saya membutuhkan suara itu besar. Biasanya untuk seorang dewan itu tidak butuh suara sedikit. Ya. Sedangkan kalau bicara masih Islam di khususnya Kabupaten Bandung mayoritasnya. Siap. Ada tantangan kaum Abi, oke? Bagaimana Abi memperhatikan dapat katakan kejamian, apalagi ya Abi lahir dari keluarga besar persatuan, mungkin menjadi anggota baru kemarin sore. Kenapa? Ya, intinya kan tidak tertarik menjadi simpatisan dari dulu. Ya, pada Allah mungkin baru kemarin sore lah saya mendaftarkan diri menjadi anggota persatuan. Saya lahir dari Persatuan Islam untuk berangkat ke legislatif. Ketika Allah menakdirkan saya menjadi salah seorang anggota dewan, bagaimana feedbacknya? Apa yang saya bisa kontribusikan untuk Persatuan Islam? Yang jelas, saya ingin bangun keilmuan tentang politik di Persatuan Islam. Jadi, cek kasar nama. Versi saya nggak tahu, gitu. Versi saya nggak disadar kali membuka diri, membuka identitas di kancah politik. Versi sadar. Jadi, jangan sampai versi itu hanya digunakan sebagai alat politik saja. Tapi tidak ada manfaatnya. Persis, apa misalnya? Atau kayaknya orang lahir di Persis, segede itu Persis, kayak gede tenaga, balikin Persisnya. Nah itu, intinya itu saja. Jadi kita bangun Persis di kualitas politik. Salah ketua siasat emang sungguh kan, kalau ada praksi Persis, cita-cita. Tapi kita awalnya cita-cita, kita bangun dulu lah sampai mereka. Siap, San. Luar biasa, rekan sekalian. Mungkin terakhir Pak Haji closing statement lah episode kali ini. Siap. Pak Haji sebagai salah satu caleg di Dapil 2, closing statement, harapan ke depan dan juga khususnya untuk di Jamiah ini. Siap.
harapan buat ke depan dan untuk sekarang mungkin ya, apa yang menjadi moto Pak tak kesinggung ya bilahi jamnya apa tak itu teh menurut Abi masuk aplikasi kita jangan hanya sebatas slogan gitu ya, bagaimana enak buat Islam khususnya persatuan Islam itu beneran persatuan gitu ya. Ulah dikira ada rekom dari PP pusat tapi di cabang pemerintah ada yang dikatakan menolak oh itu mau di PP PC lain nih. Nah, harapan kami ke depan itu samina atau sagaris gitu ya, kalau secara pusat yang tolong ini rekom saudara ditembuskan kepada PD, tembuskan kepada PC. Nah itu menjadi satu gerbong. Ulang bila namanya oke kayak rekom, terus di cabang ada penolakan. Mohon maaf, tidak bisa karena di sini sudah ada aman aing menang rekom Di PP. di PP. Nah, jangan seperti gambaran jangan seperti itu. Karena ketika persatuan Islam terlihat seperti itu mudah dimosi, mudah disusupi. Karena apa? Benteng tidak kuat. Harapan Abdi Ayeuna untuk sekarang dan kedepannya, apa yang dikatakan persatuan kita itu solid, persis itu kuat, persis itu taat kepada pemimpin. Di uloha warasul dari aplikasi ke Landwika kita bercerai-berai di huluna dongkap kahana dari B tapi menyayangkan kalau iya terjadi seperti itu mudah-mudahan jangan iya mah cuman kekhawatiran saja. Dan ke depan Persis lebih kuat, lebih maju, lebih besar lagi. Itu harapan Abi, mungkin Ustaz untuk persatuan Islam yang lebih solid, lebih gaungnya di kancah politik terdengar. Jadi jangan sampai ada tapi tidak terlihat. Siap Ustaz. Luar biasa rekan-rekan sekalian, itulah narasumber kita wawancara ataupun sedikit sharing ya di acara Ngobras Topi episode 2 ini. Sampai lagi ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Haji ya. Semoga sehat selalu. Sampai 14 Februari sehat selalu. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.